Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak Ibu hebat. Perkenankan, saya, Jemi Jamhur, dari SMK Negeri 1 Waringin Kurung, calon guru penggerak Angkatan 8 Tahap 1 Grup 14, Provinsi Banten, tahun 2023. Hendak menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Tugas ini merupakan pengalaman baik saya yang mengejawantahkan beberapa peran dan nilai-nilai guru penggerak. Peran-peran tersebut insya Allah kedepannya akan konsisten saya laksanakan, di samping peran-peran lain yang juga sedang dan akan dikerjakan. Gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Dengan memilih jalan hidup menjadi seorang guru, saya selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para murid. Berkolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua, masyarakat, dan para pihak yang memiliki konsen yang sama tentang pendidikan. Kesadaran untuk senantiasa berkontribusi tersebut menuntut saya untuk selalu belajar sepanjang hayat, guna mampu memainkan peran sebagai guru penggerak di lingkungan kerja, komunitas, dan di tengah-tengah masyarakat. Setiap guru penggerak diharapkan memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Pertama, berpihak pada murid. Kedua, reflektif. Ketiga, mandiri. Keempat, kolaboratif. Dan kelima, inovatif. Peran guru penggerak sendiri antara lain: pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, menjadi coach bagi guru lain. Ketiga, mendorong kolaborasi. Keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, student agency. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Pengalaman atau praktik baik yang pernah saya lakukan yang mengejawantahkan peran dan nilai guru penggerak setidaknya yang pernah dilakukan selama 3 tahun belakangan ini. Pengalaman baik yang pernah saya lakukan, yakni peran sebagai pemimpin pembelajaran yang mandiri dan berpihak pada murid. Sebagai guru yang memiliki kemauan dan motivasi yang tinggi, saya akan melakukan perubahan dan memulai sesuatu dengan keinginan sendiri secara mandiri. Nilai kemandirian ini merupakan cerminan sikap tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik yang mampu memberikan teladan bagi peserta didik. Sebagai guru yang memiliki peran sebagai among belajar, saya memposisikan diri sebagai fasilitator dalam pembelajaran di kelas. Saya akan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, mengutamakan perkembangan murid, membantu para murid untuk mandiri dalam belajar, dan mengutamakan keberpihakan kepadanya. Berikut ini, dokumentasi salah satu pengalaman baik yang pernah dan akan terus saya lanjutkan di masa yang akan datang, terkait dengan menjadi pemimpin pembelajar yang mandiri dan berpihak pada murid. Video pertama adalah dokumentasi pada saat pembekalan persiapan uji kompetensi keahlian tentang praktik instalasi rangkaian elektropneumatik yang bulan Maret lalu telah selesai dilaksanakan. Pada sesi pembekalan menjelang uji kompetensi ini, saya bertindak sebagai fasilitator, menuntun, dan mengarahkan murid agar praktik sesuai dengan paket soal yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Sebagai guru yang mengampu mata pelajaran tersebut, saya memberikan kemerdekaan kepada murid untuk mengeksplor kemampuannya secara mandiri, hingga kemudian mereka memastikan dirinya siap dalam menjalani ujian praktik di kemudian hari. Saya memberikan penguatan materi, sikap, dan mental agar mereka tenang, tidak nervous, bersemangat, dan yakin akan kemampuannya sendiri ketika menghadapi penguji eksternal dari industri. Pun demikian peran yang sama saya terapkan pada dokumen pengalaman baik yang pernah dilakukan di nomor 2 dan 3. Bedanya, perlakuannya saja, karena ini dalam praktik pembelajaran biasa. Pengalaman baik yang pernah saya lakukan, terkait dengan peran menjadi coach bagi guru lain, dengan reflektif, kolaboratif, demi memperoleh inovasi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sebagai seorang pembelajar, sudah seharusnya saya memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu melakukan evaluasi diri terhadap apa yang sudah saya capai, baik kelebihan maupun kekurangan. Nilai reflektif yang saya miliki
bertujuan agar saya mampu melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, serta mengevaluasi terhadap apa yang sudah baik dan perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan. Saya akan selalu membangun hubungan kerja yang positif atau berkolaborasi dengan semua pihak demi pengembangan proses pembelajaran. Nilai kolaboratif akan saya kembangkan dengan merangkul dan menjalin komunikasi yang baik bersama murid, rekan sejawat, komite sekolah, wali murid, maupun komunitas praktisi di lingkungan saya berada. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan dengan mengikuti tuntutan zaman. Nilai inovatif yang saya miliki diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa, meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta dapat memperbaiki pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik. Pengalaman baik yang pernah dan akan terus dilanjutkan, yakni peran menjadi coach bagi guru lain, dengan reflektif, kolaboratif demi memperoleh inovasi pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman, seperti yang ditampilkan pada dokumen video ini. Video dan foto-foto ini adalah dokumen pelatihan yang dulu pernah saya laksanakan dalam menghadapi pembelajaran berbasis hibrid di masa pandemi COVID. Saat itu saya masih mengabdi di SMKS Fathahillah 1 Kramat Watu. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, melakukan refleksi pembelajaran di tahun pelajar sebelumnya, atau pada masa tahun pertama pandemi COVID yang mengalami banyak kendala dan permasalahan terkait dengan pembelajaran daring asinkronus. Saya berkolaborasi dengan warga sekolah, guru dan tenaga kependidikan, yayasan, komite sekolah, dan pengawas sekolah, untuk melakukan inovasi pembelajaran di tahun pelajaran berikutnya, agar lebih baik. Sebagai wakabit kurikulum, saya berupaya keras memikirkan agar pembelajaran yang akan dilaksanakan secara daring asinkronus tersebut, bisa efektif dan menarik, sehingga murid tidak merasa bosan, serta tetap semangat dalam menjalaninya. Akhirnya saya buat inovasi pembelajaran, yakni sebuah pelatihan atau coaching, yang saya beri nama, Sehari Belajar Bersama Sesi 2, membuat video pembelajaran untuk kegiatan belajar mengajar daring asinkronus tahun pelajaran tahun 2021 sampai tahun 2022. Pada pelatihan tersebut saya bertindak sebagai penyelenggara, sekaligus pelatih, atau coach, yang memfasilitasi para peserta, dalam hal ini para guru terkait dengan konten, materi, software, berikut dengan menyiapkan alur, atau skenario pelatihannya. Guna mengefektifkan waktu, saya juga buatkan tutorial terkait dengan cara membuat skenario, cara merekam layar, hingga bagaimana caranya melakukan pengeditan video hingga layak tayang di LMS, atau YouTube, untuk keperluan pembelajaran. Di akhir pelatihan, untuk mengetahui penguasaan peserta terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan, saya memberikan tugas kepada peserta pelatihan untuk membuat video pembelajaran secara individu. Sebagai imbalannya, bagi yang mengirimkan hasil kerjanya atau tugasnya, saya berikan sertifikat pelatihan, sebagai penghargaan, dan bentuk dukungan motivasi untuk para guru agar di pembelajaran bisa mengimplementasikannya. Berdasarkan tugas yang saya terima, sebagian besar guru mampu membuat video pembelajaran. Akhirnya, misi untuk menjalankan pembelajaran secara daring bisa lebih bervariasi, tidak monoton, sehingga murid tidak merasa bosan. Alhamdulillah, tercapai.